Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaira Vini Sabian dengan NIM belakang 085 dari kelas IKB. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang apa saja yang telah kita pelajari selama praktikum SIG. Jadi di modul 1 kita belajar tentang penginderaan jauh dan composite band. Penginderaan jauh atau remote sensing itu adalah ilmu sekaligus seni dalam memperoleh informasi tentang suatu objek atau daerah ataupun fenomena melalui analisis data menggunakan suatu alat ataupun aplikasi tanpa adanya kontak langsung dengan objek penelitiannya. Dalam modul ini digunakan software Google Earth Pro untuk mendapatkan citra satelit dan juga menggunakan software ArcGIS untuk melakukan composite band. Composite band sendiri adalah gabungan dari citra satelit yang ditangkap dengan panjang gelombang cahaya dengan pantulan yang berbeda. Citra yang dihasilkan adalah citra warna composite band. Nah, composite band ini digunakan untuk mempertajam objek sehingga mempermudah klasifikasi tutupan lahan di permukaan bumi. Ini adalah hasil praktikum pengolahan data untuk modul 1. Di foto yang kiri ini adalah hasil citra satelit Sentinel dengan composite band, sementara yang di kanan adalah hasil citra satelit Google Earth Pro. Bisa dilihat kalau hasil citra satelit Sentinel yang diolah menggunakan composite band memiliki detail yang lebih banyak dan dia lebih akurat apabila dibandingkan dengan citra satelit yang diambil dengan Google Earth Pro. Selanjutnya, di modul 2 kita belajar tentang registrasi, digitasi, dan klip. Nah, di modul ini kita belajar tentang proyeksi, registrasi, digitasi, dan juga klip. Proyeksi peta itu adalah sebuah prosedur matematis untuk merepresentasikan suatu bidang lengkung pada bidang datar. Nah, karena permukaan bumi itu bentuknya tidak teratur, maka pastinya akan terjadi distorsi ketika sedang melakukan proses representasi pada bidang datar. Nah, si distorsi ini akan membuat perhitungan langsung dari hasil pengukuran itu akan menjadi sulit untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan secara matematis dari bumi fisis supaya bisa mengkompensasi terhadap distorsi bentuk permukaan bumi pada perhitungan. Nah, selanjutnya, registrasi peta itu adalah sebuah proses transformasi koordinat dari data yang sebelumnya tidak memiliki koordinat ke permukaan bumi. Jadi, registrasi peta ini dilakukan untuk memposisikan sebuah peta atau sebuah citra, supaya dia itu sesuai dengan posisinya di permukaan bumi. Nah, setelah dilakukan registrasi peta, peta yang akan ditampilkan itu sudah memiliki koordinat yang sesuai dengan peta dunia atau global map. Selanjutnya, ada digitasi. Digitasi peta itu merupakan proses mengubah sebuah peta analog atau peta manual menjadi peta digital. Nah, dalam proses digitasi peta itu akan dihasilkan 3 jenis data spasial. Nah, jenis data yang pertama itu adalah data point. Data point ini berupa titik, jadi dia hanya memiliki koordinat X dan Y, dan data ini menunjukkan posisi sebuah objek. Selanjutnya ada data line. Data line ini adalah berupa garis. Jadi dia adalah satu atau beberapa garis yang saling berhubungan dan memiliki panjang. Lalu data yang terakhir itu adalah data poligon. Jadi data poligon ini adalah data yang merepresentasikan sebuah objek yang memiliki luas dan keliling. Lalu selanjutnya ada clip. Jadi clip itu adalah sebuah fungsi dalam proses geoprocessing yang dia itu dilakukannya dengan cara memotong theme dari suatu objek. Hasil dari clip itu adalah theme baru yang sesuai dengan theme objek yang telah dipotong. Theme yang telah dipotong itu akan memiliki wujud berupa titik, garis, ataupun poligon. Pada modul 2, kita melakukan
proses registrasi dan digitasi pada peta Fakultas Ekonomi Bisnis Undip dan menggunakan citra satelit dari Google Earth Pro. Di di sini kita melakukan registrasi peta terlebih dahulu, lalu petanya didigitasi menggunakan program ArcGIS. Lalu kita juga melakukan proses klik pada peta Kota Semarang, lebih tepatnya lagi di Desa Tembalang. Nah, di modul 3 kita belajar tentang interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Nah, interpolasi itu merupakan sebuah metode numerik untuk memprediksikan nilai selanjutnya dalam sebuah data yang tidak lengkap atau tidak diketahui. Sebenarnya terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan interpolasi, tapi tiap metodenya itu memiliki karakteristik yang beda-beda dan semua metode tersebut pasti menghasilkan hasil yang berbeda-beda juga. Nah, interpolasi dengan metode kriging itu dilakukan dengan menggunakan estimasi stokastik, di mana si perhitungan itu perhitungan untuk interpolasi itu dilakukan dengan secara statistik. Nah, di praktikum ini software yang digunakan ada 3, yaitu CDAS, Microsoft Excel, dan juga ArcGIS. CDAS itu digunakan untuk mengolah data lapangan yang berupa suhu permukaan laut, yang di mana hasilnya itu adalah sebuah peta persebaran di suatu perairan. Nah, selanjutnya data yang kita dapat dari CDAS itu diolah menggunakan Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu digunakan untuk melakukan analisis data, analisis perhitungan data. Kemudian data dari Microsoft Excel itu dimasukkan ke dalam ArcGIS. Nah, di praktikum modul 3 ini praktikumnya menghasilkan 2 buah peta persebaran. Yang pertama adalah peta persebaran klorofil A, dan yang kedua adalah peta persebaran SST. Keduanya di Laut Banda pada bulan Mei tahun 2021. Di peta ini, warna-warna yang berbeda itu menunjukkan konsentrasi persebaran klorofil A dan juga persebaran suhu yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya di modul 4, yaitu modul terakhir, kita belajar tentang batimetri dan kartografi digital. Kartografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penggambaran peta permukaan bumi. Kartografi juga mencakup praktik pembuatan peta atau globe. Selanjutnya ada batimetri. Batimetri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran kedalaman lautan atau bahkan badan perairan lainnya. Batimetri itu dimanfaatkan untuk memetakan topografi di dasar perairan. Pengukuran dan pemetaan dasar perairan itu dilakukan dengan cara mengukur tinggi dan rendahnya dasar lautan. Lalu selanjutnya ada metode topotoraster. Nah, metode topotoraster itu adalah sebuah metode yang bisa digunakan untuk menganalisa data dari topografi. Nah, si metode topotoraster ini dia akan menginterpolasikan nilai terdekat dengan titik yang terdekat. Metode interpolasi topotoraster ini akan menghasilkan sebuah data berupa digital elevation model. Nah, data digital elevation model ini akan menunjukkan ketinggian permukaan yang bervariasi. Nah, pada praktikum modul keempat ini dihasilkan peta kartografi digital di perairan dan juga menghasilkan peta batimetri. Warna-warna yang berbeda di sini itu menunjukkan perbedaan ketinggian dasar laut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.